Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna bersama Pak Mukhyar Bukhari. Kali ini kita akan membicarakan tentang manajemen lembaga pendidikan Islam. Materi ini sengaja didesain untuk mahasiswa saya di Institut Agama Islam IAI Diniyah Pekanbaru Riau semester 4 kelas 4B yang kuliah pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 tepatnya pada hari ini. Saudara-saudara, sungguhpun materi ini ditujukan untuk mahasiswa saya, tentunya tidak tertutup kemungkinan bagi teman-teman yang ingin mengikuti materi ini berdiskusi bersama-sama dengan kita di channel YouTube ini. Karena itu silahkan diikuti, mohon berikan likes, komen, subscribe, serta di-share pada teman-teman yang lainnya. Saudara-saudara, pada pertemuan kita kali ini, karena merupakan pertemuan awal kita membicarakan manajemen lembaga pendidikan Islam, ada 5 pembahasan pokok yang ingin kita diskusikan pada kesempatan ini. Kalau waktunya memungkinkan, kita bahas kelima-limanya. Kalau tidak, nanti akan kita sambung dengan video berikutnya. Kelima aspek penting yang ingin kita bicarakan di awal pertemuan ketika kita membicarakan manajemen lembaga pendidikan Islam adalah: 1. Pengertian manajemen. 2. Pengertian pendidikan. 3. Manajemen lembaga pendidikan Islam. 4. Beberapa elemen penting dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. Dan yang kelima adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam manajemen pendidikan. Mari kita awali dengan pengertian manajemen. Sebelum itu kita lihat dulu secara ringkas, pendidikan Islam memiliki peran yang penting dalam membentuk generasi muslim yang berkualitas dan berintegritas. Dalam konteks ini, manajemen yang efektif dalam lembaga pendidikan Islam tentu memainkan peran kunci dalam memastikan lahirnya pendidikan yang bermutu berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dan mengikuti praktik terbaik dalam pengelolaan pendidikan. Maka manajemen lembaga pendidikan Islam sangat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, termasuk perencanaan kurikulum, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, fasilitas fisik, komunikasi dengan stakeholder terkait maupun aspek-aspek lainnya, baik secara langsung internal dalam lembaga pendidikan maupun aspek-aspek eksternal dalam negeri dan luar negeri yang dapat mempengaruhi proses manajemen dalam sebuah lembaga pendidikan. Karena itu, manajemen pendidikan Islam melibatkan pengelolaan dan pengaturan berbagai aspek pendidikan di lembaga pendidikan yang berfokus pada pendidikan Islam. Bisa saja mencakup perencanaan kurikulum, pengorganisasian kegiatan akademik dan non-akademik, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, fasilitas fisik, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, kembali kita pada pembahasan sub pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen. Sebenarnya banyak ahli yang mengetengahkan pengertian manajemen, tapi kita hanya ambil beberapa orang ahli saja. Yang pertama bisa kita lihat dalam buku yang sangat lama ditulis yang berjudul Principles of Management tahun 1968 yang ditulis oleh Harold Kons dan Cyril O'Donnell. Dua ahli ini menyebutkan manajemen adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian ada lagi ahli lain, Peter Drucker, seorang ahli manajemen terkenal. Beliau mendefinisikan manajemen sebagai keseluruhan fungsi-fungsi eksekutif yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, stressing dari pengertian ini adalah bagaimana pentingnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam proses manajemen. Nah, ada lagi tokoh yang terkenal, Henry Fayol. Nah, Fayol ini seorang teoritikus manajemen terkenal, mengemukakan bahwa manajemen melibatkan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, berikutnya ada lagi ahli yang bernama Robert L. Cates. Nah, dia mengemukakan bahwa manajemen mesti melibatkan 3 keterampilan utama. Yang pertama, technical skill, keterampilan teknis. Yang kedua, interpersonal skill, keterampilan interpersonal. Dan yang ketiga adalah conceptual skill, keterampilan konseptual. Nah, manajer yang efektif harus mampu memberdayakan kombinasi ketiga ini, atau pada diri seorang manajer mesti memiliki 3 kombinasi ini dan mampu memberdayakan 3 kombinasi ini untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tetapi pada intinya secara umum orang banyak mengatakan bahwa manajemen adalah upaya menggerakkan orang-orang dan seluruh sumber daya organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi, tujuan perusahaan, tujuan lembaga secara efektif dan efisien. Nah, saudara-saudara, lalu mari kita lihat pula sejenak apa itu pendidikan. Nanti baru kita lihat apa itu manajemen lembaga pendidikan Islam. Secara umum, pendidikan adalah suatu proses atau upaya yang sistematis dan terorganisir dalam mengembangkan potensi manusia. Melalui apa? Melalui pembelajaran, pengajaran, dan pengalaman untuk mencapai pertumbuhan pribadi, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diinginkan. Secara umum begitu sebenarnya tuh. Nah, kalau di Indonesia kan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat beberapa pengertian dari ahli-ahli pendidikan dunia yang terkenal. Misalnya John Dewey. John Dewey seorang filsuf dan pendidik terkenal. Dia mendefinisikan pendidikan merupakan proses pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan nyata dan diintegrasikan dengan pengalaman sosial. Nah, Dewey menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Artinya, lembaga pendidikan, penyelenggaraan pendidikan mesti mampu mengakomodir kebutuhan di luar lembaga pendidikan. Jadi antara lembaga pendidikan dengan lingkungan, dengan masyarakat, bahkan dengan alam sekitarnya merupakan satu kesatuan yang saling mampu memberikan kontribusi. Nah, kemudian ada lagi Jan Piaget, seorang psikolog perkembangan, memandang pendidikan sebagai proses konstruktivis di mana anak-anak secara aktif mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Ia menekankan pentingnya interaksi sosial dan pengalaman dalam pembentukan pemahaman anak. Nah, kemudian ada lagi yang paling terkenal itu di kita, termasuk di Indonesia, Benjamin S. Bloom, atau kita sebut dengan, sering kita dengar dengan taksonomi Bloom, yang kita kenal dengan kemampuan kemampuan afektif, kemampuan psikomotor, kemampuan kognitif. Nah, Bloom mengatakan
pendidikan merupakan proses di mana tujuan pembelajaran spesifik dicapai melalui tahapan belajar yang terstruktur, mulai dari pemahaman dasar hingga penerapan tingkat tinggi. Nah, maka Bloom ini dikenal dengan taksonomi Bloom yang mengklasifikasikan tujuan pembelajaran dalam 3 ranah yang kita sebut tadi: kognitif, afektif, psikomotor. Jadi saudara-saudara, pengertian pendidikan ini sekalipun mencerminkan pandangan-pandangan yang berbeda dari para ahli pendidikan, sesungguhnya inti pendidikan adalah proses yang terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan potensi manusia melalui pembelajaran, pengajaran, dan pengalaman untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan pengetahuan yang diinginkan. Sedangkan sumber belajar itu dapat datang dari mana saja. Kalau di Sumatera Barat disebut dengan alam tak kembang menjadi guru. Jadi semuanya bisa menjadi sumber belajar yang dapat mempengaruhi change of behavior seorang individu, seorang siswa atau seorang pelajar. Nah, itu yang kedua pembahasan kita. Kemudian yang ketiga pembahasan kita adalah manajemen lembaga pendidikan Islam. Manajemen lembaga pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam mengelola dan mengoperasikan lembaga pendidikan yang tentunya berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Nah, manajemen ini juga sama dengan manajemen konvensional, manajemen umum, pasti melibatkan pengelolaan berbagai aspek, mulai dari kurikulum, sumber daya manusia, keuangan, fasilitas fisik, maupun komunikasi dan berbagai elemen lainnya secara internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, proses pendidikan di dalam lembaga pendidikan. Nah, mari kita lihat beberapa pendapat ahli yang terkait dalam persoalan ini. Pertama, kita lihat apa yang disampaikan oleh atau diungkapkan oleh Profesor Dr. Azjumardi Azra, seorang profesor atau cendekiawan Muslim Indonesia almarhum. Beliau dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, seorang intelektual dan tokoh pendidikan Islam. Menurutnya, manajemen pendidikan Islam harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pendidikan Islam dengan paradigma pendidikan yang modern. Prof. Azra menekankan pentingnya menggabungkan pendekatan tradisional dan kontemporer dalam manajemen pendidikan Islam untuk mencapai kualitas pendidikan yang optimal. Tentu kita dapat memahami kenapa pendekatan tradisional dan kontemporer mesti disatukan atau tidak boleh ditinggalkan pendekatan tradisional, karena memang akar budaya kita, akar pendidikan kita adalah dari pendekatan tradisional. Perhatikanlah bagaimana lembaga-lembaga pendidikan dalam bentuk pesantren, bahkan sebelum negara Republik Indonesia merdeka, lembaga-lembaga pendidikan yang tradisional itu lebih dulu ada. Lembaga pendidikan di surau-surau, lembaga pendidikan di madrasah-madrasah. Nah, itu model-model pendidikan tradisional yang terjaga nilai-nilai pendidikannya, nilai-nilai tradisinya. Karena itu Prof. Azra mengatakan gabungkanlah pendekatan tradisional dan kontemporer untuk mencapai kualitas pendidikan agar optimal. Kemudian berikutnya lagi, Dr. Muhammad Arifin dalam karyanya Manajemen Pendidikan Islam, Teori dan Aplikasi yang beliau tulis tahun 2010 menyebutkan manajemen lembaga pendidikan Islam adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan dalam konteks pendidikan Islam. Ini mencakup pengelolaan aspek-aspek penting seperti kurikulum, sumber daya manusia, keuangan, fasilitas fisik, dan komunikasi dengan stakeholder terkait. Manajemen lembaga pendidikan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan, akuntabilitas, tanggung jawab, serta mengintegrasikan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam setiap pengelolaan. Kemudian yang berikutnya lagi, ada Dr. Husnul Akib dalam bukunya Manajemen Pendidikan Islam, Konsep, Teori dan Praktik,
buku ini masih tergolong baru, terbit tahun 2013. Beliau menyebutkan manajemen lembaga pendidikan Islam melibatkan pengelolaan berbagai aspek lembaga pendidikan, termasuk pengelolaan kegiatan belajar mengajar, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan karakter peserta didik, dan manajemen ini juga yang paling penting harus memperhatikan aspek spiritual dan moral dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara holistik. Nah, itulah saudara-saudara beberapa pengertian manajemen lembaga pendidikan Islam dari beberapa ahli. Tentunya masih banyak sekali ahli-ahli lain yang mengemukakan atau mendefinisikan atau membahas dan menganalisis manajemen lembaga pendidikan Islam. Di lain kesempatan kita akan coba ulik lagi pendapat-pendapat ahli yang lainnya. Itu pembahasan kita yang ketiga. Kemudian pembahasan kita yang keempat, beberapa elemen penting dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. Nah, kalau kita perhatikan tadi definisi manajemen secara umum, kemudian definisi pendidikan, kemudian definisi ataupun pengertian, pemahaman, analisis beberapa ahli tentang manajemen lembaga pendidikan Islam, maka dari pengertian-pengertian itu sesungguhnya ada setidak-tidaknya 5 elemen penting dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan proses untuk menetapkan tujuan, visi, misi, dan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Nah, perencanaan ini sangat penting. Kegagalan perencanaan pasti akan terjadi kegagalan proses. Kegagalan proses akan membuat terjadinya kegagalan mencapai tujuan. Karena itu dalam perencanaan mesti ada perencanaan program pembelajaran, perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Kemudian yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian mesti melibatkan pengaturan struktur organisasi lembaga pendidikan Islam, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab, mengatur alur komunikasi, dan pengelolaan sumber daya manusia, menjelaskan secara jelas siapa bertanggung jawab terhadap apa dan kepada siapa. Jadi jelas pengorganisasiannya, jelas job description-nya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, pengarahan, melibatkan kepemimpinan yang efektif dalam mengarahkan dan memotivasi staf, guru, siswa untuk mencapai tujuan pendidikan berbasis Islam. Pengarahan tentu melibatkan pembinaan, supervisi, pengembangan kualitas pendidikan melalui pelatihan, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pengawasan, melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lembaga pendidikan Islam. Ini termasuk evaluasi terhadap proses pembelajaran, pencapaian siswa, kinerja guru dan staf. Pengawasan juga mencakup tindakan, perbaikan, dan penyesuaian kebijakan dan praktik yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, pendekatan Islami. Manajemen lembaga pendidikan Islam didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Manajemen lembaga pendidikan Islam harus mencakup keadilan, kejujuran, integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini harus tercermin dalam setiap gerak, napas, dan kehidupan dalam lembaga pendidikan, baik dalam pengambilan keputusan, baik dalam membuat kebijakan-kebijakan, maupun dalam pengelolaan dan praktik-praktik dalam pengembangan pembelajaran dan pendidikan yang ada di lembaga pendidikan maupun keterkaitannya dengan stakeholder dan masyarakat lainnya. Nah, saudara-saudara, yang paling penting adalah dalam keseluruhan manajemen lembaga pendidikan Islam merupakan upaya sistematis dan harus terorganisir
dalam mengelola lembaga pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan peserta didik muslim dan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Nah, yang terakhir pembahasan kita adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam manajemen pendidikan. Dalam manajemen pendidikan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam memiliki peran penting dalam membentuk praktik dan kebijakan yang Islami. Nah, mari kita lihat ada beberapa prinsip-prinsip Islam yang relevan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, tauhid. Prinsip ini menekankan kepercayaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan utama dalam manajemen pendidikan. Pengelolaan lembaga pendidikan harus dilakukan dengan kesadaran bahwa semua tindakan dan keputusan dengan mengikuti petunjuk Allah dan sadar sesadar-sadarnya apapun tindakan yang dilakukan pasti dalam pengawasan dan diketahui oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ihsan, kesempurnaan dan kebaikan. Nilai ini mengajarkan untuk melaksanakan manajemen pendidikan dengan penuh kesungguhan dan upaya maksimal dalam mencapai kualitas yang tinggi. Praktek manajemen harus dilakukan dengan integritas, kejujuran, ketulusan hati untuk mencapai kebaikan dan keunggulan. Tidak ada tendensius atau upaya-upaya untuk memanfaatkan lembaga, memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi, keuntungan golongan, keuntungan keluarga, tetapi semata-mata mencapai ihsan, kesempurnaan dan kebaikan. Kemudian yang ketiga, adil. Keadilan merupakan prinsip penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Manajemen harus adil memperlakukan staf, memperlakukan guru, memperlakukan siswa, dan semua aspek orang-orang yang terkait dalam pendidikan tersebut. Semuanya dilakukan dengan adil sehingga orang merasa setara, diperlakukan sama, diberikan pelayanan yang sama, sehingga keputusan dan kebijakan didasarkan pada keadilan yang objektif dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang tentunya kepentingan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kemudian yang keempat, tawakal. Sekalipun ada usaha atau ikhtiar macam-macam, tetapi tingkat kebergantungan diri, tingkat kebergantungan lembaga kepada Allah, pertolongan Allah adalah menjadi hal yang paling utama dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. Prinsip ini mengajarkan untuk memiliki kepercayaan dan ketergantungan kepada Allah. Meskipun melakukan perencanaan, melakukan usaha yang maksimal, tetapi tidak pernah lalai dan meninggalkan bahwa ketentuan, kesempurnaan semata-mata milik Allah dan kita bergantung kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah ikhtiar, usaha dan kerja keras. Prinsip ini menekankan pentingnya melakukan upaya dan kerja keras dalam manajemen pendidikan. Manajer dan staf dituntut untuk melakukan upaya maksimal dan menggunakan sumber daya dengan bijaksana untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian yang keenam adalah ketaatan kepada hukum Allah. Nilai ini menekankan pentingnya menjalankan manajemen pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan agama Islam, di mana dalam menjalankan manajemen ini mesti menjaga hablum minallah wa hablum minannas. Kehadiran manajemen lembaga pendidikan Islam bukan hanya untuk kemaslahatan orang-orang Islam saja, tetapi kehadiran lembaga pendidikan Islam harus berimbas kepada kepentingan nasional yang lebih luas, bahkan mendunia. Siapapun itu adanya, apapun agamanya, apapun suku dan budayanya, apapun bahasanya,
Karena pada prinsipnya lembaga pendidikan Islam adalah menyebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Yang terakhir adalah akhlak mulia. Prinsip ini menekankan pentingnya pengembangan akhlak yang mulia dalam manajemen pendidikan. Bukankah Rasulullah innamal bu'itsu li utammima makarimal akhlak? Rasulullah sendiri membawa misi, diutus oleh Allah sebagai Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan, siapapun orangnya yang menyelenggarakan pendidikan harus benar-benar mengedepankan akhlak. Akhlak apa? Berakhlakul karimah, yaitu akhlak-akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik saudara-saudara, itulah penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam manajemen pendidikan yang tentunya untuk menciptakan lingkungan yang islami, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan membentuk peserta didik yang berkarakter, beriman, dan bertakwa, mencintai dirinya, mencintai keluarganya, mencintai bangsanya, mencintai negaranya. Baik saudara-saudara, itulah pertemuan kita pada hari ini yang merupakan pertemuan pertama. Terima kasih atas kebersamaan yang Anda berikan, dan jangan lupa di like, comments, dan subscribe. Sampai bertemu dalam pembahasan manajemen lembaga pendidikan Islam yang berikutnya. Sukses selalu untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.